Pernah nggak sih Anda ngerasa gitu kayak ngejar definisi sukses, definisi bahagia yang dunia kasih ke kita, harta, jabatan gitu-gitu. Tapi ujung-ujungnya malah mikir, jangan-jangan gunung yang saya daki ini salah. Nah, sumber kita kali ini dari obrolan mendalam sama Robin Sharma, pakar kepemimpinan global. Dia ngebahas jebakan ini nih. Kita bakal coba kupas idenya soal 8 bentuk kekayaan yang sering kita lupain. Yang lebih dari sekadar uang. Tujuannya, ya biar Anda bisa nemuin arti hidup yang benar-benar kaya. Itu apa sih menurut si Sharma ini? Oke, kita bedah bareng ya. Yang menarik banget di sini tuh gimana masyarakat kita, ya mungkin kita semua, sering banget nyamain kaya itu ya sama duit aja. Titik. Sharma ini nantang pemikiran itu kan, berdasarkan pengalamannya dia dampingin miliarder-miliarder yang istilah dia itu kaya duit tapi miskin hidup. Wah, dalam ya. Ini jadi pertanyaan penting sih. Emang ada bentuk kekayaan apa lagi selain uang yang kita suka abain? Nah, Sharma itu, dia bilang ada 8 bentuk kekayaan. Uang ya salah satunya. Jelas penting lah ya buat kebutuhan, buat kebebasan juga. Tapi ada 7 lagi nih. Coba kita lihat beberapa ya. Pertama, ada pertumbuhan. Jadi terus belajar, kembangin diri. Terus kesehatan. Ini soal kesehatan fisik sama mental. Iya ya. Dua itu aja udah krusial banget. Banget. Terus ada keluarga, hubungan yang dalam. Sharma kasih contoh tuh. Klien miliarder yang punya segalanya tapi ya ampun kesepian banget. Gak ada keluarga atau teman buat berbagi gitu ya. Dia kan juga nekenin soal pentingnya punya teman sejati ya. Kalau nggak salah aturan 3 teman baik gitu. Betul, terus ada keahlian. Nah ini soal nemuin kepuasan makna di kerjaan kita. Ngelihat kerjaan sebagai kesempatan buat ngasah skill dan melayani. Menarik, bukan cuma rutinitas ya. Iya, lalu komunitas. Lingkungan sosial kita itu katanya ngaruh banget. Istilahnya terroir gitu. Nanti kita bahas lagi deh. Wah, ini benar-benar ngegeser fokus ya. Dari yang tadinya cuma berapa banyak duit lo, jadi seberapa utuh hidup lo. Idenya tuh kekayaan sejati itu ya multidimensional. Uang tuh sebaiknya jadi pelayan aja, alat bantu, jangan malah jadi tuan yang ngendalian kita. Jangan sampai kita mengidentifikasi diri kita cuma dari saldo rekening gitu. Benar banget. Nah, Sharma juga nyorot beberapa kebiasaan tersembunyi yang bisa jadi jebakan. Salah satunya jangan jadi pengumpul dendam. Gimana tuh maksudnya? Kok kita sering banget ya nyimpen sakit hati, bukannya diproses gitu? Nyimpen dendam itu kan kayak ngasih orang tinggal gratis di kepala kita ya. Nggak bayar sewa, tapi ngabisin energi banget. Energi mental, emosional, kesedot semua ke situ. Sharma nekanin maafin itu bukan buat orang lain sebenarnya, tapi buat bebasin diri kita sendiri. Ini beneran ngebersihin ruang di kepala kita yang tadinya penuh dendam, jadi bisa dipakai buat mikir kreatif, buat hal positif lain. Ini nyambung juga sama jebakan lain. Susah banget buat mulai sesuatu. Iya. Banyak banget orang takut ngambil langkah pertama kan, takut gagal lah, takut ditolak lah. Gimana tuh cara ngatasinnya menurut Sharma? Jawabannya dia tuh, simple tapi ngena. Ya mulai aja. Satu langkah kecil dulu. Mau nulis buku? Ya mulai dari kalimat pertama. Mau fisik prima? Ya mulai dari jalan kaki pertama hari ini. Terus dia punya konsep, put your last day first. Coba bayangin hari terakhir hidup kita. Itu bisa jadi motivasi kuat banget buat nggak nunda-nunda lagi. Gagal itu bukan lawan sukses kok. Gagal itu ya bagian dari prosesnya aja, harus dilewatin. Oke, balik lagi ke soal komunitas tadi. Ada konsep menarik banget yang Sharma pakai, terroir, lingkungan kita itu ngebentuk kita. Gimana tuh penjelasannya? Betul, terroir. Dia pinjam istilah itu dari dunia anggur kan? Kayak gimana tanah, iklim, itu ngaruh ke rasa anggur. Nah, lingkungan sosial kita itu juga ngebentuk kita banget. Ada mekanisme kayak neuron cermin yang bikin kita niru orang sekitar. Ada penularan emosi juga. Jadi kita bisa ketularan mood orang-orang dominan di sekitar kita. Jadi kalau kita dikelilingi orang negatif terus, atau yang stagnan gitu-gitu aja, ya susah buat kita nggak ikut-ikutan. Makanya penting banget buat sadar milih lingkungan, merawat lingkaran pergaulan kita gitu. Meskipun kadang susah ya, apalagi kalau nyangkut orang dekat. Tapi katanya mendingan nggak nyaman karena bertumbuh daripada nyaman tapi nggak kemana-mana. Bener juga ya. Oke, terus soal kerjaan nih. Kan sering banget rasanya kayak rutinitas, doang, cari duit.
Sharma punya pandangan beda kan ya? Dia kasih contoh sopir taksi di London yang bangga banget sama kerjaannya, atau pemandu wisata Disneyland yang semangat banget. Iya, ngelihat kerjaan sebagai craft, sebagai keahlian kita, itu katanya sumber kebahagiaan sama kepuasan yang dalam banget. Ini bukan soal hustle culture yang harus kerja gila-gilaan terus ya, tapi lebih ke gimana kita ngejar keunggulan dalam apa yang kita lakuin. Melayani dengan baik, nemuin makna di situ. Tujuannya tuh jadi masterwork, hasil karya ahli. Bukan cuma sekedar ya udah selesai, standar aja. Nemu bangga di kerjaan kita, sekecil apapun itu udah bentuk kekayaan sendiri. Nah ini nih yang relevan banget zaman sekarang. Gampang banget kan kita banding-bandingin diri, terus ngerasa iri, ngerasa ketinggalan pas lihat sukses orang lain di sosmed. Gimana pandangan Sharma soal ini? Ini jebakan umum banget ya. Sarannya dia, coba latih diri kita buat ngelihat sukses orang lain itu sebagai bukti kemungkinan. Jadi mikirnya, wah kalau dia bisa, mungkin gue juga bisa nih. Bukan malah jadi ancaman atau bukti kita kurang. Pas rasa iri atau nggak cukup itu muncul, ya diakui aja. Jangan disangkal. Terus diproses, mungkin ditulis di jurnal atau direnungin. Ini sering banget akarnya dari pola pikir kelangkaan, scarcity mindset. Coba deh geser ke pola pikir kelimpahan, abundance. Sukses itu nggak terbatas kok, ada cukup buat semua orang. Terus tanya ke diri sendiri, kenapa bukan Anda yang bisa meraih kesuksesan berikutnya? Wah, oke. Jadi intinya nih dari pembahasan kita, sumber ini ngajak kita buat ngedefinisiin ulang apa itu kaya. Bukan cuma soal duit di rekening, tapi soal pertumbuhan diri, hubungan yang berkualitas, kesehatan, kontribusi lewat keahlian kita sama komunitas yang dukung kita. Betul. Intinya tentang ngerancang hidup yang emang kita pengen, yang bermakna buat kita. Bukan hidup yang diprogram sama lingkungan. Sharma kan nyebutnya PENUM tuh. Parents, Environment, Nation, Associations, Media. Iya, jangan cuma ikut arus aja ya. Tepat. Kekayaan sejati itu hidup yang utuh, yang dijalani di berbagai dimensi penting. Dan ini bukan target buat jadi sempurna di semua area sekaligus ya, tapi lebih ke kemajuan yang terus-menerus, berkelanjutan. Oke, nah sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Dari 8 bentuk kekayaan tadi, pertumbuhan, kesejahteraan, keluarga, keahlian, uang, komunitas, petualangan, dan pelayanan, kira-kira mana ya yang paling sering Anda abain selama ini? Dan apa satu langkah aja, langkah kecil banget, yang bisa Anda ambil hari ini buat mulai ngerawat atau ngembangin aspek itu? Coba dipikirin, Geh.